pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah sama-sama kita untuk mengheningkan cipta, mengingat pada arwah semua pahlawan-pahlawan yang terdahulu. Hening cipta, mulai!
Selesai. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren, yang saya hormati Kepala SMA IT Babul Jannah, yang saya hormati Kepala SMP IT Babul Jannah, dan yang saya hormati seluruh karyawan PT Wasaka Group, dan yang saya hormati para ustadz, ustazah, dan guru-guru semuanya. Dan tak lupa pula yang kami sayangi dan kami banggakan, santri-santri Babul Jannah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan suatu nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul di tempat Ponpes Babul Jannah ini dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Selawat dan salam tak lupa pula marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anakku sekalian, mengawali amanah pembina upacara ini, mungkin tidak banyak yang ayah sampaikan, sebentar saja. Ayah mengharapkan semua bisa mendengarkannya dengan waktu yang sebentar itu. Nasihat, motivasi yang saya sampaikan nanti, dan yang paling penting bisa menerapkan apa yang akan saya sampaikan nanti. Baiklah, amanah ini ayah ingin mengutip dalam Al-Quran, yaitu ada surat Al-Quran yang ke-16, yaitu surah Al-Nahl. Surat ke-16 An-Nahl yang artinya lebah. Mungkin kalian tahu apa itu lebah. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 68-69 yang artinya, dan Tuhanmu telah mengikramkan atau mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarangmu di pergunungan, di perpohonan, di bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari berbagai macam buah-buahan, atau tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kemudian dari perutmu itu keluarlah madu yang beraneka ragam warnanya sebagai obat bagi manusia. Sungguh yang demikian itu derajat, sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Surat An-Nahl ayat 68-69 yang di akhir ayat tadi Allah sampaikan bagi kaum yang berpikir. Jadi kita diminta untuk berpikir tentang ciptaan Allah yang namanya lebah tadi. Allah anugerahkan kita otak yang luar biasa penciptaannya. Otak kita itu luar biasa. Kenapa luar biasa?
Kalau menurut penelitian, otak kita itu terdiri dari miliaran sel, tapi miliaran sel. Bayangkan, miliaran sel itu luar biasa ciptaan Allah yang namanya otak itu. Hendaknya antum berpikir menggunakan otak antum itu tentang ciptaan Allah, mengingat Allah. Banyak pelajaran yang kita ambil dari lebah itu adalah bahwa lebah itu adalah dia makan yang baik-baik saja. Apa yang dia makan? Saripati bunga, saripati buah yang masuk ke dalam tubuhnya yang baik-baik saja. Apa pelajaran bagi kita santri? Kita sebagai manusia hendaknya yang masuk ke tubuh kita yang baik-baik saja, baik sifat bendanya maupun cara mendapatkannya. Dua syarat yang harus dipenuhi pelajaran kedua, bahwa lebah yang dimakan baik, yang dihasilkan pun juga baik. Apa yang dihasilkan lebah yaitu madu. Karena hakikatnya keberhasilan seseorang itu terletak pada kebermanfaatan. Itu kesuksesan bukan terletak pada harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi terletak pada kebermanfaatannya yang kita miliki itu. Maka ayah harap kepada santri-santri, jadilah pribadi yang hendaknya memberikan manfaat kepada orang lain. Kaki guna untuk melangkah ke tempat Allah yang ridha untuk menolong orang lain. Tangan guna untuk merangkul, bukan untuk memukul. Banyak siswa-siswa, bukan di pondok kita ini, di luar sana, yang ringan tangannya, memukul temannya. Tindakan kalian kasihan melihat kawan-kawan kesakitan karena pukulan kita. Tidakkah antum kasihan melihat kawan-kawan kita menangis akibat pukulan kita? Anak-anakku santri Babul Jannah, ketahuilah anak-anakku, tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan dari builing, bagian dari peruntuhan dan bahaya bagi antum-antum. Ingat, pelaku bullying itu bisa dipenjarakan, bisa dipidana. Maka oleh sebab itu, hati-hatilah antum, jangan main pukul dengan kawan-kawannya. Kemudian berikutnya juga lisan. Antum punya lisan yang bermanfaat, mengajak kepada kebaikan, bukan lisan yang menghina teman, bukan lisan yang mencaci, menjelek-jelekan, mencemooh dan sebagainya. Maka dari itu saya harapkan kepada antum-antum, jaga lisan antum. Kita tidak tahu, anak-anakku sekalian, kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Boleh jadi seseorang yang antum anggap lemah hari ini, seseorang yang anggap antum hina hari ini, boleh jadi suatu saat karena kemuliaan akhlaknya, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya. Dan boleh jadi sementara antum yang hari ini masih buruk perangainya, boleh jadi suatu saat nanti Allah hinakan antum. Camkan hal itu anak-anakku sekalian. Jadi pelajaran tadi adalah, jadilah pribadi yang bermanfaat. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari pelajaran lebah itu, bahwa lebah dimanapun dia hinggap, dimanapun dia membuat sarangnya, tidak ada dahan yang patah, tidak ada tangkai bunga pun yang patah. Artinya apa? Bahwa lebah itu peduli pada lingkungan, dia tidak merusak lingkungan. Pelajaran bagi antum-antum sebagai santri hendaknya mencintai lingkungan, jaga kebersihan pondok pesantren kita ini. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Jaga kebersihan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama sebagai santri. Bukanlah karena pesantren kita adalah pesantren yang ditetapkan oleh Kemenak, bahwa pesantren Babul Jannah adalah salah satu pesantren
yang ramah anak. Tapi memang karena sudah tanggung jawab sebagai santri menjaga kebersihan di sekolah, kemudian juga fasilitas sekolah jangan dirusak. Jadikanlah seperti lebah tadi, dia tidak merusak lingkungan. Kemudian berikutnya bahwa lebah tadi tidak ada dahan yang patah. Artinya apa? Bahwa dia tidak mematahkan harapan tumbuh dari dahan itu. Dia tidak mematahkan harapan tumbuh dari tangkai bunga itu. Artinya, apakah antum sebagai santri hendaknya tidak mematahkan harapan yang tumbuh, harapan sukses orang tua Anda kepada Anda? Biarlah harapan orang tua Anda kepada Anda di pondok pesantren ini, agar antum bisa sukses. Jangan patahkan harapan orang tua Anda kepada Anda. Jadilah pribadi yang baik, berbuat baik kepada orang tua, dan janganlah sampai antum membuat orang tua antum menangis akibat perbuatan antum. Entahlah tawuran, perkahlian, pornografi, jangan sampai terjadi seperti itu. Renungkanlah anak-anakku sekalian, bagaimana perjuangan orang tua antum yang hari ini. Coba renungkan yang orang tua antum yang hari ini semakin lemah badannya, yang banyak bekerja untuk antum, yang hari ini mungkin rontok memutih rambutnya karena memberikan antum. Bayangkan juga orang tua antum yang hari ini kadang-kadang pura sehat, mereka pura-pura sehat, mereka adakah antum bisa ke pondok pesantren ini, bisa sekolah. Sementara antum yang terkadang pura-pura sakit untuk tidak ke pondok pesantren ini. Orang tua pura-pura sehat di depan Anda untuk bisa sekolah, tapi kalian pura-pura sakit untuk tidak sekolah. Jangan sampai itu terjadi. Anak-anakku sekalian, yakin dan percayalah, tidak akan sukses antum kalau kalian durhaka pada orang tua Anda. Kemudian berikutlah pelajaran yang bisa kita ambil dari lebah tadi, bahwa lebah itu tidak mencari masalah, dan dia tidak lari kalau ada masalah. Coba perhatikan, tidak ada lebah yang ganggu orang, tidak ada kecuali dia diganggu orang. Dia tidak cari masalah, tapi kalau ada masalah dia tidak lari dari tanggung jawab. Dia berani. Pelajaran apa? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau juga harus menjadi pribadi yang berani, yang bertanggung jawab. Jangan menjadi mental pengecut. Banyak siswa-siswa kita yang mental pengecut, sok salat, sudah salah tidak bertanggung jawab. Kedapatan pelanggaran peraturan sekolah, enggak ngaku bahwa siswa yang seperti itu adalah mental pengecut. Seperti itu harus dihilangkan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, anak-anakku sekalian. Ketahuilah, orang baik itu apa? Orang baik itu, orang baik itu adalah orang yang ketika salah, dia akui kesalahannya, dia minta ampun kepada Allah, dia mohon maaf kepada manusia, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu orang yang baik. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Orang baik itu ketika dia salah, dia menyesal perbuatannya, ngaku dia salah, dan kemudian berjanji tidak akan memulai lagi. Itu hakikat dari orang yang baik. Kemudian anak-anakku sekalian, pelajaran berikutnya dari yang namanya lebah itu, pelajaran adalah bahwa lebah mengajarkan kita bekerja keras, mengajarkan kita kerja sama-sama. Coba lihat lebah, bagaimana dia membuat sarangnya. Artinya apa? Antum sebagai santri
hendaknya juga seperti itu. Saling bekerja sama-sama, saling tolong-menolong sesama. Kemudian juga hendaknya bekerja keras. Tidak ada kesuksesan yang tidak akan berhasil kalau antum tidak kerja keras. Malas antum hari ini, tidak akan sukses antum untuk kedepannya. Percayalah, kesuksesan keberhasilan akan didapatkan oleh orang yang rajin belajar. Walaupun sering gagal, jangan putus asa. Kemudian yakin dan percayalah, seseorang itu yang dinilai adalah bukan dari segala sakitnya dia terjatuh, tapi yang dinilai seorang itu dari seberapa kuatnya tekadnya untuk bangkit kembali. Demikianlah yang dapat ayah sampaikan amat ini. Kira-kira bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya